Bapak Ibu, di bulan lalu kita dikejutkan dengan sebuah demo yang saya pikir bisa membuat kita ketar-ketir. Benar ya? Demo yang saya tahu membuat kita bisa flashback ke tahun 98 karena cukup heboh ya, cukup heboh, kacau, panas, bahkan ada penjarahan di rumah-rumah orang yang menyampaikan satu statement yang bikin warga marah, para oknum anggota DPR. Dan bahkan ada beberapa di antara kita mungkin yang biasanya kerja harus kembali lagi dirumahkan. Dan saya tahu banyak sekolah yang diliburkan karena demo yang besar yang terjadi beberapa hari. Benar ya? Tapi kalau kita mau lihat apa sih pesan yang dibawa oleh pendemo? Pesannya simple. Mereka marah karena oknum-oknum yang duduk di parlemen sana tidak sungguh-sungguh mewakili kehidupan mereka. Mereka katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi kehidupannya apa yang mereka sampaikan seringkali menunjukkan mereka tidak sungguh-sungguh mewakili rakyat. Benar ya? Rakyat lagi susah tapi tunjangan mereka tuh naiknya minta ampun. Masa tunjangan beras sampai 12 juta mau beli berapa kilo beras tuh? Tunjangan rumah sedemikian hebat. Tapi warga begitu susah, ekonomi sulit, apa-apa juga turun, bahkan harga saham juga turun. Tapi lebih daripada itu, kita juga melihat bahwa banyak oknum-oknum anggota DPR yang kerap kali ketangkap basah korupsi. Benar ya? Betul-betul sungguh-sungguh tidak mewakili kehidupan mereka sebagai wakil rakyat sehingga ini memicu amukan massa. Tapi seringkali yang justru juga dilakukan sama itu kita sebagai orang Kristen. Benar ya? Kita memang bukan wakil rakyat karena kita tidak duduk di parlemen. Tapi kita hari ini duduk di gereja di rumah Tuhan. Dan kita sebenarnya wakil Tuhan. Amin? Kita wakil Tuhan tapi seringkali kita juga sama dengan oknum DPR yang tidak sungguh-sungguh hidup mewakili Tuhan di bumi. Coba cek kehidupan kita hari ini. Kalau Tuhan di pagi hari ini datang, duduk, lihat, jangan-jangan Tuhan bisa demo. Jangan-jangan Tuhan bisa bawa malaikat mendemo kita pagi hari ini. Kenapa? Karena jangan-jangan kehadiran kita sebagai orang percaya yang mestinya menjadi wakil Tuhan di bumi untuk memberi kesaksian, menjangkau banyak orang, merangkul setiap orang yang terhilang, yang berdosa. Tapi seringkali Tuhan mendapati kita cuma duduk manis, duduk diam, datang ke gereja, pulang ke rumah. Yang penting sudah kerja, keluarga aman, anak bisa studi sampai luar negeri, investasi ada, asuransi ada, semua oke, semua sehat, gereja aman. Yang penting semua aman. Yang penting apa yang aku dapatkan sudah cukup. Saya sudah selamat, semua oke. Dan kita sibuk dengan kegiatan rohani. Sudah cukup jadi pengurus. Sudah cukup jadi hamba Tuhan. Sudah cukup jadi majelis. Tapi kita mengabaikan panggilan kita, pilihan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai wakil Tuhan di bumi. Sehingga banyak orang di luar sana tidak mendengarkan pesan yang semestinya dibawa oleh kita sebagai wakil Tuhan. Maka saya bilang, jangan-jangan kalau Tuhan hari ini hadir, kita bisa ikut di demo oleh Tuhan dan juga para malaikat yang kalau Tuhan bawa. Benar ya? Dan ini didukung oleh sebuah studi riset yang cukup mumpuni dari bilangan riset Indonesia. Satu riset Kristen yang ada di Indonesia. Dia bilang begini, 1 dari 2, ini berarti angka yang besar 50%. Orang Kristen Indonesia, bukan di Amerika, tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Wow, angkanya besar sekali. Jangan-jangan kita di antara angka itu. 50% lebih. Atau jangan-jangan kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah doa kita pun sudah kita tidak lakukan untuk mendoakan orang yang tidak percaya? Untuk mendoakan orang yang semestinya butuh kasih Tuhan? Karena jangan-jangan doa-doa kita itu sama seperti oknum DPR. Hanya mementingkan diri sendiri. Benar? Setiap hari kita berdoa cuma yang penting Tuhan berkati Andrian sehat. Berkati keluarga Andrian. Berkati pelayanan Andrian. Berkati dan semua cuman tentang kita. Maka sebenarnya kita sama. Kita juga perlu didemo. Tapi bersyukur di pagi hari ini dengan saya. Kita kembali lagi akan diingatkan oleh Tuhan dari sebuah perenungan firman Tuhan. Supaya kita sadar kita harus punya hati. Hati sebagai wakil Allah di bumi. Untuk boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Karena sejatinya semua kita
butuh kasih Kristus. Boleh sama-sama kita buka Alkitab yuk. Di Roma 10 ayat 1 sampai 3. Boleh kita buka Alkitab Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah membukanya, karena cuma 3 ayat, sama-sama kita baca ya. Saya menunggu Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk boleh membuka Alkitab. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Oke, kalau sudah membuka sama-sama dengan saya kita baca dari ayat pertama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak Ibu, di tahun 72 seorang pengkhotbah yang sangat terkenal namanya John Stott, boleh bantu untuk slide-nya. Tahun 72, John Stott, di tahun 72, John Stott ketika menyampaikan ceramah, pernah memberikan sebuah statement atau mengomentari perikop yang pagi hari ini kita baca. John Stott bilang begini, saya khawatir apa yang Paulus tulis tentang orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada zamannya, dapat diterapkan kepada banyak orang Kristen yang percaya di zaman dia tahun 70-an. Tapi saya rasa juga di zaman kita pada hari ini, baik orang percaya maupun orang yang cuma sekedar beragama atau orang yang tidak percaya. Kenapa? Apa masalahnya yang dilihat oleh John Stott, yang juga John Stott lihat dari konteks pelayanan Paulus di saat itu ketika menghadapi orang yang belum percaya atau orang yang kadang-kala cuma sekedar beragama, baik Yunani maupun orang Yahudi. Apa masalahnya? Ada 3 masalah yang dihadapi dan juga sekaligus menjadi tantangan yang dihadapi oleh Paulus pada saat itu. Apa yang pertama? Pada saat itu Paulus menemukan ada banyak orang hanya giat tapi tidak berdasarkan kepada pengetahuan yang benar. Rajin melakukan berbagai macam hal, rajin melakukan ritual agama, rajin kemana-mana melakukan berbagai macam hal, tapi tidak didasari oleh konsep, motivasi atau landasan atau pijakan yang tepat. Dan itu pasti salah. Kalau kita hari ini tidak tahu kita mau ibadah buat apa. Oke, kita ibadah, kita kasih persembahan, tapi kita nggak tahu. Kita kehilangan, ada yang hilang, ada relasi yang hilang. Maka ini yang dihadapi oleh Paulus, menghadapi orang-orang pada waktu itu yang kelihatannya rajin, melakukan Taurat sangat rajin, bawa korban, tapi tidak didasarkan oleh pengetahuan yang benar, bahkan motivasi yang benar. Tapi yang kedua, oleh karena apa? Oleh karena mereka nggak kenal siapa Allah. Bahkan bukan nggak kenal, nggak mau tahu kebenaran Allah. Sehingga otomatis orang yang nggak mau kenal Allah, yang tidak mau mengenal kebenaran Allah, tentu tidak akan tunduk atau takluk kepada kebenaran Allah. Sehingga ini adalah orang-orang yang susah untuk diajar, susah untuk dididik, susah untuk diberitakan Injil, bahkan susah untuk ditegur. Dan ini yang dihadapi oleh Paulus. Sehingga Paulus juga menemukan mereka bukan cuma orang yang giat tapi tanpa pengetahuan yang benar. Mereka bukan cuma orang yang tidak mengenal dan tidak tunduk atau tidak membutuhkan Allah. Tapi mereka adalah orang-orang yang terperangkap atau hanya menginginkan hukum Taurat pada saat itu. Padahal sudah ada Kristus yang datang. Padahal keselamatan sudah ada. Sudah dekat, bahkan Paulus menegur orang-orang Israel. Sudah ada keselamatan. Tapi kalian gak lihat. Kalian sibuk dengan hukum Taurat. Sehingga kalian adalah orang-orang yang jauh daripada keselamatan. Kalian sibuk melakukan ritual. Kalian sibuk membangun kebenaran pribadi. Dan Paulus juga pada waktu itu sudah memberitakan berulang-ulang kali. Tapi berulang-ulang kali dia juga ditolak. Dan dia menghadapi orang-orang yang susah. Hari ini kalau kita mengajar orang yang rendah hati gampang gak? Gampang ya. Kita mengajar orang yang enak diajar gampang gak? Gampang sekali. Tapi kalau kita mengajar orang yang sudah punya tembok, sudah melakukan banyak hal, sudah punya pemahaman sendiri, enggak mau tahu, sudah punya apa yang menjadi dambaan mereka. Susah enggak? Susah dan yang hari ini kita hadapi bukan? Kita menghadapi orang yang enggak percaya atau mungkin orang yang kelihatannya beragama ada di gereja, tapi jangan-jangan dia orang yang hilang juga, yang enggak percaya, yang sudah punya banyak pemandangan sendiri. Itu juga susah. Itu dihadapi oleh Paulus. Padahal Paulus sendiri bilang, kalian ini percuma loh.
Padahal tujuan akhir dari hukum Taurat adalah Kristus. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bukan lagi mempersembahkan kurban. Bukan lagi capek-capek melakukan A, B, dan C. Tapi semua sudah dituntaskan, dikerjakan oleh Kristus. Dan ini semestinya yang harus dibutuhkan oleh semua orang. Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tapi ini tidak dilihat oleh begitu banyak orang. Termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga Paulus katakan mereka adalah orang-orang yang buta. Yang jauh dari keselamatan. Sudah buta, sudah jauh dari keselamatan, susah lagi diajar. Makin parah nggak? Makin parah, makin jauh. Ketika diajar, Paulus ditolak berulang-ulang kali. Disesat, difitnah, dikatakan tidak benar, dan lain sebagainya. Dan Paulus juga pernah menyampaikan apa yang dia alami ketika dia memberitakan Injil. Misalnya saya kutip dari 1 Korintus. Paulus bilang, sampai pada saat ini kami harus lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, kami dianiaya, kami difitnah. Kami telah menjadi sampah dunia, tidak dianggap, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Itu semua Paulus tuangkan semua apa yang menjadi pengalaman pribadi dia ketika dia melakukan semua hal. Tapi pertanyaannya, apakah Paulus berhenti, menyerah, kehilangan cara, dan tidak mau lagi menjadi wakil Tuhan di bumi? Apakah dia berhenti? Apakah dia stop? Jawabannya sama sekali tidak. Kenapa? Karena tadi perikop yang kita baca, Paulus menyampaikan apa yang tetap menjadi kerinduan dia. Boleh sama-sama sekali lagi kita baca? 1, 2, 3. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi sekalipun dia menghadapi kondisi realita yang susah, lapangan yang berat, orang-orang yang sudah punya tembok-tembok agama dan punya banyak sekali latar belakang kepercayaan, kehidupan, situasi. Paulus menghadapi banyak hal, tapi dia sadar panggilan dia. Sekalipun susah, dia bilang, ini yang tetap menjadi kerinduan dia. Sebelum sampai ke doa, kita mesti lihat kata kerinduan terlebih dahulu. Kenapa? Karena gak akan mungkin doa itu menjadi bagian dalam hidup dan penginjilan kita kalau kita gak punya kerinduan dulu. Benar gak sih? Karena kalau enggak ya udah kita hanya akan sekedar berdoa di ibadah doa, berdoa di gereja kayak begini, ataupun berdoa di dalam kegiatan-kegiatan rohani, doa misi. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari yang mestinya doa itu menjadi bagian kita mendoakan orang yang belum percaya, pasti gak akan jalan. Kenapa? Karena kerinduan kita gak di situ. Tapi Paulus bilang sekalipun susah, kerinduan dia, hati dia, doa dia tetap kepada mereka. Bukan hanya mereka yang enak diajar, tapi termasuk kepada semua musuh-musuhnya. Paulus, orang-orang yang membenci dia. Maka mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan terhadap ayat 1. Apa arti kerinduan hatiku di ayat 1? Kenapa itu ada dalam diri Paulus sekalipun susahnya setengah mati? Kenapa Paulus mau bawa itu? Kenapa dia nggak usah, ya udah nggak usah tinggalin aja. Yang penting kan aku udah selamat. Udah nggak usah ngapain capek-capek. Yang penting kan udah gas aja ke tempat lain, capek, lelah. Tapi kenapa itu tetap ada? Karena kerinduan pada bagian ini artinya keinginan atau hasrat yang tidak bisa dibendung. Mau nggak mau harus dilakukan. Contohnya sama seperti orang kecanduan. Bapak Ibu kalau lihat orang kecanduan narkoba, kalau di depan ada narkoba atau ada uang, apa yang dia pilih? Pasti dia pilih narkoba. Karena mau nggak mau dia harus tetap mengkonsumsi narkoba itu, kalau nggak merasakan itu. Itu mungkin contoh yang agak negatif ya, contoh yang negatif. Tapi itu bisa menggambarkan orang yang kalau punya hasrat yang besar, punya keinginan yang besar, mau nggak mau dia harus lakuin itu. Karena itu yang akan memenuhi apa yang menjadi tuntutan hati dia. Sama seperti saya dari Manado. Di Manado itu banyak kuliner berbau babi. Babi itu enak banget ya. Jadi kemana-mana kalau saya kuliner, pasti keinginan dan hati saya adalah mencari semua dari segala macam jenis perbabian. Babi panggang dan lain sebagainya. Itu yang saya senang. Jadi kemana-mana kalau mau berkunjung ke daerah lain, pelayanan misi ataupun kalau mau khotbah, pasti saya akan cari kuliner babi di daerah situ. Ya, pasti karena kenapa? Karena memang suka, ingin. Kira-kira gitu ya. Maka sama juga dengan Paulus. Keinginan dia, hati dia. Apa yang membakar, yang mendrive, yang mendorong dia. Itu hati dia untuk banyak orang. Maka kalau kita menggabungkan dua kata, kerinduan hatiku, itu apa artinya? Paulus jadi sadar
Apa yang paling berkenan dan bisa menyenangkan hati Tuhan? Apa hasrat, apa keinginan yang mestinya dimiliki oleh wakil Tuhan di bumi? Ya cuma satu, mencari apa yang paling berkenan dan paling menyenangkan hati Tuhan. Karena bos kita kan bukan diri kita, benar ya? Big boss kita adalah Tuhan yang menebus kita. Maka Paulus tahu apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hati dia yang menyenangkan Tuhan. Hati buat Tuhan. Dan itu pernah Paulus sampaikan ketika dia marah juga kepada orang-orang Yahudi yang masih meninggikan kehidupan mereka yang ada di Filipi 3 ayat 8. Paulus bilang, segala sesuatu aku anggap rugi, sampah. Kalau aku mau sombong, aku orang Farisi, aku dari suku ini, aku disunat, semua bisa. Tapi semua itu tidak membawa aku pada keselamatan. Itu hanya sebuah label agama, sebuah kebanggaan kesukuan, sebuah kebanggaan agamawi yang sebenarnya tidak ada guna dibandingkan Kristus, cuma jadi berhala. Dan bukankah hari ini kita juga melayani orang-orang demikian ya, yang seringkali susah untuk meninggalkan iman karena terkait dengan kehidupan lama atau kepercayaan atau mungkin kebanggaan suku yang lama. Paulus bilang, no, itu gak berguna, itu sampah, tidak membawa kepada keselamatan. Tapi karena Kristus, aku anggap itu lebih daripada semua itu. Dan itu Paulus sampaikan berkobar-kobar. Kenapa? Boleh kita baca yuk, kita buka Alkitab di Kolose 1 ayat 13. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, saya bacakan Kolose pertama ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kenapa Paulus sedemikian luar biasa punya hati? Karena dia sadar betul. Dia itu orang yang tidak mungkin selamat karena dia pembunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi dia sungguh-sungguh bersyukur betapa dia merasakan dia ternyata ini loh yang dia cari. Ini yang dia butuhkan. Ini yang sebenarnya harus dipenuhi dari dulu. Kristus yang memindahkan dia dari kegelapan menuju kepada kerajaan Allah. Kristus yang menebus dia, yang mengampuni seluruh dosa dia. Bahkan pernah kan dia bilang, dia berdosa dari antara yang lain. Karena dia tahu dia jahat sekali. Dia tahu dia bejat sekali. Dia tahu dia orang gak baik. Dia tahu dia buta. Dia tahu dosa itu luar biasa sekali. Tapi akhirnya dia jadi tahu Tuhan menebus dia. Dia jadi tahu betapa dia butuh kasih Tuhan. Betapa dia butuh pengampunan Tuhan. Dan sekarang itu telah menjadi milik dia yang luar biasa. Dan tidak sampai di situ. Akhirnya kerinduan hati dia berubah. Dan tidak sampai di situ juga. Dia jadi tahu buat apa Tuhan menebus dia. Efesus 2 ayat 10 bilang, kita ditebus oleh Tuhan. Kita dilahirbarukan dalam Kristus Yesus. Bukan cuma untuk hidup enak-enak. Menikmati all you can eat, menikmati Bali, menikmati luar negeri, menikmati harta. Menikmati kehidupan sendiri, cuan-cuan dan cuan. Tapi firman Tuhan bilang untuk pekerjaan baik. Untuk pekerjaan baik. Untuk Tuhan. Karena Tuhan mau di perikop terakhir bilang, di ayat terakhir, di bagian terakhir bilang, Tuhan mau kita hidup di dalam Tuhan. Maka pertanyaannya, ada gak sih kerinduan hati kita sama seperti kerinduan Paulus pada waktu itu? Ada gak kerinduan ini kita miliki sebagai orang-orang percaya? Ada gak? Boleh gak pagi hari ini kita tanya, hati kita ada di mana sih? Hati kita ada di mana? Tuhan, tolong Tuhan, selidiki hatiku. Hatiku ada di mana? Kalau kita mau punya hati, mau punya kerinduan ini, maka kerinduan ini akan menuntun kita kepada yang kedua, yaitu berdoa buat mereka. Maka mengapa penginjilan atau kerinduan pada ayat ini dikaitkan dengan doa? Kenapa Paulus memakai cara berdoa? Sebelum sampai ke situ Bapak Ibu, di bagian buku yang saya temukan ya, John Calvin di tulisannya Institute of Christian Religion membahas doa itu sebanyak 70-an halaman. Itu berarti penting sekali ya kalau dibahas berhalaman-halaman berarti penting sekali. Dia bilang begini, doa merupakan bagian tidak terpisahkan dari iman dan Injil. Injil melahirkan iman dan memuncak kepada doa. Itu berarti ada korelasi yang kuat antara Injil, iman, dan doa. Karena satu paket yang tidak mungkin terpisahkan. Orang yang menyampaikan Injil, orang yang beriman, itu pasti berdoa. Kekuatan itu ada di sana.
Dan ini yang Paulus tunjukkan melalui doa. Tapi kenapa harus melalui doa? Kenapa kita berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan? Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan kerinduan hati, karena dengan berdoa, sesungguhnya akan menunjukkan posisi dan pusat hati kita ada di mana. Benar? Coba deh kalau kita sakit, apa yang menjadi isi doa kita dari pagi sampai malam? Berdoa supaya minta sembuh. Karena posisi pusat dan hati kita ada di apa? Kesembuhan jasmani. Mana ada sih kalau kita sakit kita berdoa, Tuhan, aku pengen makan duren, musangkin, besok. Gak ada. Gila kali ya, kira-kira gitu ya. Gak ada. Maka coba cek doa-doa kita setiap hari. Karena doa-doa kita itu paling membuktikan kondisi hati kita, pusat hati kita. Kita ini wakil Tuhan, kita ini ada hati buat orang lain yang belum percaya. Buat orang yang kita gak senang supaya mereka kenal Tuhan, buat keluarga kita atau enggak. Maka paling simpel adalah lewat doa-doa kita. Coba kita cek. Doa kita yang tadi pagi. Nanti doa kita sebentar malam. Nanti doa kita dengan keluarga. Nanti doa kita menghadapi masalah. Nanti doa kita dalam keadaan sulit tetap berdoa buat orang lain. Atau cuma berdoa supaya kita bebas dari kesulitan. Coba kita cek. Kalau itu gak ada, balik lagi. Karena memang kerinduan hati kita bukan kepada situ. Atau jangan-jangan kita sendiri yang hari ini sebenarnya perlu mendengar Injil itu. Maka dengan berdoa, kita akan digerakkan dan menentukan posisi hati kita kemana. Berdoa kepada mereka yang belum percaya. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena ternyata seringkali doa atau penginjilan itu ditinggali oleh banyak orang. Sekali lagi saya memakai survei dari bilangan research. Dia mensurvei angka pertambahan anggota jemaat di desa maupun di kota. Ternyata jemaat itu bertambah paling banyak bukan karena doa atau penginjilan, tapi karena pindah dari gereja lain. Benar ya? Iya gak sih? Kalau gereja lain lagi buka, wah dengan lightning yang luar biasa, wah dengan undang ini, undang itu, wah berbondong-bondong orang ke sana. Ada penyembuhan, ada ini, wah berbondong-bondong. Orang akan pindah. Makanya di mana-mana itu kebanyakan itu bukan karena orang Kristen baru, tapi karena berpindah-pindah aja. Dari gereja lain, dari desa ke kota, dari kota ke desa, dan lain sebagainya. Sedih sekali ya. Penginjilan itu kecil sekali. Itu berarti banyak orang gak menginjili. Sehingga gak ada orang Kristen baru. Sehingga angka populasi Kristen pun makin hari makin menurun. Apalagi di Eropa, di Amerika. Karena udah gak ada lagi kegerakan ini. Dan pertanyaannya, kalau kita tinggal di tempat atau daerah yang sudah gak lagi berkembang, sudah mentok perumahannya, sudah gak lagi bisa kemana-mana, masa kita tunggu orang harus pindah dulu baru jemaat bertambah? Benar gak sih? Ya gak? Masa kita harus tunggu? Ya kita harus gerak. Benar gak? Masa kita harus tunggu tiba-tiba orang pindah ke kita nanti 5 tahun lagi. Bertambah 1. Masa kita harus tunggu? Maka mari kita gerakan itu. Kenapa? Karena ternyata faktor yang mempengaruhi pertumbuhan gereja yang mencoba dilakukan adalah bagi mereka. Itu strategi. Dan di dalam strategi itu mereka tulis. Coba lakukan pemuridan. Investasi dana PI. Kenapa? Karena di sana juga akan terjadi banyak pelipat gandaan. Lewat apa? Pemuridan. Itu di sana ketika bicara pemuridan, amanat agung itu bicara mengenai proses penginjilan di sana. Coba kita gerakan. Coba kita lakukan. Karena kalau enggak, mau tunggu sampai kapan? Dan itu yang coba saya bangun ketika saya melayani sebagai pembina remaja, termasuk ketika saya melayani sebagai hamba Tuhan yang memegang wilayah. Jadi ketika saya di GKY, kita hamba-hamba Tuhan tuh dikasih pegang jemaat-jemaat wilayah. Maka apa yang saya lakukan? Ya kita sama-sama kerjakan bikin kelompok kecil, pemuridan. Maka Bapak Ibu dalam kelompok kecil inilah kita melatih, mendidik, bahas firman Tuhan. Berulang-ulang kali pertemuan yang rutin untuk sama-sama menggerakkan. Ada yang belum percaya, undang tetangga, undang orang sekitar, doakan. Bapak Ibu, anak-anak di dalam gambar di sini, anak-anak ini ada di antara mereka orang tua mereka tuh belum percaya. Dan sama-sama kita doakan. Dan akhirnya puji Tuhan datang ke gereja. Dan di antara 6 anak ini, ada anak yang satu ini yang pakai baju coklat ini. Itu bukan dari orang Kristen. Bukan dari orang percaya. Dan itu kita mulai lewat kita mendoakan anak itu terlebih dahulu. Baru saya pergi memberitakan Injil. Enggak dengan waktu yang pendek, hampir setahun. Baru di tahun depan dia mau memutuskan dan akhirnya dia mau ke gereja. Dan dia akhirnya mau melayani di remaja GKY Citra Garden.
Dan akhirnya karena dia juga anak yang cukup berprestasi, dia pindah dari IPK Puri, pindah ke Singapura. Wow, itu kita mulai dari apa? Semua kita mulai dari berdoa. Termasuk ketika saya melayani jemaat dewasa. Bapak Ibu, di foto ini ada satu ibu di tengah-tengah ini. Suami dia bukan suami orang percaya. Tapi setiap kali saya besuk, telepon, setiap kali kita mengadakan pertemuan pemuridan, kita berdoa terus buat suami dia. 1 hari, 2 hari, 3 hari, lama sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati suaminya sehingga apa? Ke gereja. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan menggerakkan Roh Kudus. Tapi juga kita ikut sama-sama di dalamnya. Apa? Menjawab respon Tuhan untuk kita apa? Berkolaborasi. Amin. Berkolaborasi untuk rutin berdoa. Bukan cuma waktu pertemuan, tapi ketika kita share di grup, di rumah, ketika saya telepon, dalam segala sesuatu, kita ingat, kita doakan. Maka untuk itulah Bapak Ibu, doa di sini bukan cuma doa sekedar doa, tapi doa syafaat yang disampaikan dengan betul-betul ungkapan yang disampaikan, ungkapan yang dinaikkan, betul-betul disusun dengan baik, betul-betul keluar dari hati, disiplin rohani yang diulang terus-menerus. Dan kenapa juga harus melalui doa? Karena lewat doa sesungguhnya kita menunjukkan kerendahan hati kita untuk membutuhkan pekerjaan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena pekerjaan pemberitaan Injil tidak mudah. Makanya Paulus juga tulis dengan doa. Benar ya? Gak gampang, sangat-sangat gak gampang. Sangat-sangat gak mudah. Di ayat 3 bilang, mereka sudah punya kebenaran sendiri. Mereka susah diajar. Mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka lebih membutuhkan Taurat. Gak gampang. Makanya lewat berdoa. Tapi waktu kita berdoa terus sebenarnya, kita juga menunjukkan hidup kita yang butuh Tuhan sebenarnya. Sebelum kita berdoa supaya orang lain butuh Tuhan, kita sudah melatih diri kita untuk butuh Tuhan. Amin. Supaya kenapa? Kita bukan cuma berdoa supaya orang butuh Tuhan, kita juga sudah mempraktekkan lewat doa-doa kita. Lewat doa-doa kita. Supaya jangan kita ditolak. Tapi lebih daripada itu, karena dengan berdoa, kita menyerahkan pada kuasa Tuhan. Ingat ketika Tuhan bertemu dengan murid, ketika dia sudah bentar lagi mau naik ke sorga, ketika para murid datang, apa yang Tuhan bilang? Jangan takut, kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa yang sangat besar. Jangan takut, pergi, beritakan. Jangan takut. Maka hari ini kita juga jangan takut. Ada kuasa dari Tuhan yang menyertai kita lewat doa-doa kita. Ada semangat dari Tuhan, ada penyertaan, ada kekuatan dari Roh Kudus yang pasti akan menolong kita. Kalau kita lagi lemah, kalau kita mungkin lagi nggak mau, kita mungkin lagi kekurangan kerinduan, kita minta, Tuhan pasti bekerja. Kenapa? Karena kita nggak kerja sendiri. Kita bareng-bareng dengan Tuhan. Makanya di Roma Paulus juga tulis, kita lebih daripada pemenang. Karena ada Kristus yang menyertai pekerjaan tangan orang-orang percaya. Sehingga itu membuat para murid yang mungkin sudah ketakutan, tersungkur, tapi dikuatkan dan mereka akhirnya ada yang mati pun menderita seperti Petrus ya. Disalib terbalik. Kenapa? Karena dia tahu ada Kristus menyertai dia nggak pernah takut. Tapi kalau masih ada yang tanya, kenapa harus kita yang berdoa? Kenapa nggak orang lain? Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 12, karena waktu kita menerima dan percaya kepada Tuhan, ada kuasa dalam doa orang percaya. Maka doa harus dilakukan oleh kita hari ini. Latihlah diri kita. Berdoa, kita lihat sekeliling kita, kita cari, kita bergaul, kita berkomunitas supaya kita menemukan apa yang perlu kita doakan. Kita berdoa untuk banyak pekerjaan Tuhan dalam misi. Supaya betul-betul boleh bergerak melalui doa-doa kita yang sangat berkuasa. Dan kita juga boleh ikut bersama-sama juga memberitakan Injil. Mark Dever bilang begini, kita tidak gagal dalam penginjilan jika kita setia memberitakan Injil. Meskipun orang itu tidak bertobat, kita gagal hanya jika kita tidak memberitakan Injil. Ya udah kalau kita berdoa, ya udah kita serahkan sama Tuhan. Yang penting kita sudah dengan setia melakukan doa, tapi juga dengan aksi nyata. Dengan berbagai macam hal, kita memberitakan Injil. Supaya kenapa? Ada pekerjaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Boleh nggak kasih tahu orang sebelah kiri, sebelah kanan, depan belakang, bilang, kamu wakil Tuhan loh di bumi. Boleh kasih tahu sebelah kiri, sebelah kanan, kamu wakil Tuhan loh di bumi. Kalau enggak nanti di demo ya, benar-benar di demo. Kamu wakil Tuhan loh di bumi. Maka untuk itu, di akhir kita akan sama-sama berdoa buat 2 suku terbaik.